Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang masih menemani Omah Independen. Biasa seperti biasa, Omah Independen itu tugasnya ngulik asesmen individu-individu atau sumber daya manusia yang punya kemandirian. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani seorang petani, yang cukup punya pengalaman lumayan di bidang tanah kering, orientasinya agri bisnis. Ada teman saya seorang petani namanya Kang Gondrong. Beliau dari Kota Winangun. Oke, ya. Monggo seperti apa ini? Saya tuh pernah asesmen begini. Jadi bagaimana seorang petani itu bisa menjadi mandiri dengan segala tetek bengek permasalahan yang sedang dihadapi. Monggo Kang Gondrong disampaikan. Yuk Kang. Kapan korban petani bebas, pertanian. Apa sih permasalahan yang akan bisa petani itu tidak bisa menjadi mandiri? Permasalahan dulu. Terus nanti bagaimana solusinya? Seperti itu. Kalau bicara mandiri, kita melihat dari sekup terkecil, ya kan? Ya. Sekup terkecil dari kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Contoh misalkan kita hidup di desa. Hidup di desa itu, misalkan ada suatu kebutuhan harian. Ya. Daun singkong misalkan. Daun singkong. Iya. Daun singkong kok beli. Petani ditinggal di desa mau caranya apa itu nyayur yang pakai santan ya, nyayur santan daun singkong ya. Lah kok beli? Gimana? Itu sangat lucu. Gitu. Lucu. Itu desa satu pohon lombok pun tidak punya. Terus? Ya itu kan lucu ya, padahal itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Iya betul. Kita makan sehari-hari gitu loh. Kalau kita beli terus itu, memang kecil ya berapa rupiah ya Bang. Tapi itu kan terus menerus. Iya. Dari kecil ya besar juga. Oke. Ya, betul. Dari sisi itulah kita itu berpikir ya. Kita harus menanam apa yang kita butuhkan. Menanam yang menjadi kebutuhan. Ya, betul. Ini belum kita berpikir dengan dijual. Gitu. Oh, belum berorientasi pada bisnis ya. Oke. Untuk mengurangi pengeluaran ya, kita harus menanam. Istilahnya mencukupi kebutuhan aja belum bisa. Ya. Oke, ya. Mengurangi pengeluaran. Supaya tidak ada kos ya untuk ke situ lah ya. Oke. Ketahanan itu kan bukan istilah karena kita bisa beli bukan. Uang dengan uang. Iya, bagus. Tapi kita memenuhi satu kebutuhan itu ya dengan usaha sendiri bisa dilakukan. Hari itu sama saja mengurangi pengeluaran. Ya. Jadi hal seperti inilah membangun mental kita untuk bertani mandiri di situ itu dari sekup terkecil. Gitu. Terkecilnya mental karena perspektifnya nggak ada atau dari mana masalahnya? Ya dari
kekurangan diri kita sendiri lah ya. Ya, berarti petani ya. Kita tidak, kadang kita menyadari ya toh, hal-hal kebutuhan yang kecil-kecil seperti itu ya lah. Karena mungkin itu karena harganya cuma murah atau apa gitu lah semacam itu jadinya kan agak terlupakan atau mungkin disepelekan. Gitu ya. Atau istilahnya meremehkan ya. Meremehkan hal-hal kecil itu tadi ya. Bisa jadi, tapi kebanyakan itu terlupakan lah, tidak berpikir sampai ke situ. Oh, tidak ada konstruksi perspektif di situ ya. Godong katuk. Godong katuk aja enggak punya. Jadi itu ditancap aja bisa jebol gitu loh. Itu kan pager itu ya. Pola yang kecil saja itu. Iya. Harus dimulai dari itu. Nah, bicara mandiri yang seperti apa tanpa dimulai yang terkecil itu ya kita sulit. Bisa tapi mentalnya tidak bakal mandiri gitu. Mungkin secara lain untuk dapatan atau berhasil kesehatan ya tidak mandiri, tapi mental itu ya faktornya mental. Ya, itu dari diri kita sendiri lah. Masih tergantung uang. Bahasanya gitu ya. Pokoknya mikir kan tadi bisa beli. Mencukupi kebutuhan pangan itu tidak harus dengan uang. Katakan ya memang mau wujudnya uang kalau Oke. Tapi apa yang bisa lakukan ya toh, itu harus kita lakukan sama kalau petani berarti kan menanam apa yang kita butuhkan. Betul. Apa yang bisa ditanam, yang kita butuhkan tanam, walaupun itu satu pohon, dua pohon sekalipun. Ya, betul. Jadi kita yang cukup terkecil ya karena kita orang desa lah, orang kecil lah di desa lah itu harus berpikir yang kecil dulu. Betul. Kalau bicara mental ya ini perlu apa nih bahasanya itu adalah reformasi mental. Begitu. Ya, reformasi mental ya, yang mereformasi ya diri kita sendiri. Kalau orang lain mereformasi mental ya kita jadinya dikira seperti apa. Oh, ya. Berarti kembali begini mungkin ya, bahwa seorang petani itu harus punya filosofi, artinya tadi melongok ke belakang. Dulu era mbah-mbah kita mungkin gitu ya. Itu kan pertanian yang mungkin tidak tersentuh ya, tidak tersentuh oleh siapapun, itu kan paling gedok tular itu kan di wetengen. Pak Anu nandur apik. Ya semua pasti ada yang harus bisa kita tiru lah. Ya. Orang zaman dulu pun ya toh, itu tentu ada yang harus kita tiru di sini untuk sekarang itu juga baik ya ada. Oke. Itu kita lihat saja lah dari kemampuan kita sendiri lah. Ya, kemampuan dari sini ini yang saya maksud di sini itu ya toh ada keinginan ya bang untuk ya bang menanam atau menyukailah tanaman gitu loh. Iya. Tanduran. Betul. Itu dasar untuk membangun mental. Itu tuh. Harus ada jiwa ya. Bisa menjiwai. Ya oke. Setidaknya kita sadar ya toh dengan yang dibutuhkan kita sehari-hari. Sambutnya caranya ya. Betul. Sambutnya ya toh. Lombok orang mahal. Senang desa bikin lombok gontak itu. Pari wis akeh lah ya. Setiap rumah mungkin nanam padi. Lombok menyambel. Misalkan seperti itu buat nyayur. Makanya kalau kita bicara sesuatu yang besar ya toh, kita lihat yang terkecil dari diri kita sendiri lah. Kurang dan lebihnya dari diri kita sendiri. Iya, betul. Tidak semua itu kurang karena di luar diri kita gitu. Oh iya. Tapi kita penuhi evaluasi diri kita sendiri dulu. Betul. Kita sudah berpikir
eh, teliti ya kalau dengan apa keseharian kita yang kita butuhkan itu apa, menyadari atau belum. Betul. Ini yang terpenting gitu. Setelah itu kita bisa seperti itu ya baru kita berpikir keluar, artinya sesuatu yang bisa punya nilai ekonomi dijual. Nah, seperti itu baru berpikir itu. Itu pun belum tentu atau mungkin ya toh tidak serta langsung dalam skala besar ya. Artinya gini, kita menanam, tentu kita itu tidak habis kita makan ya toh. Iya. Yang dijual. Iya. Itu baru ke sana. Semua pakai tahapan. Betul. Kalau untuk mandiri itu pasti pertama cukup kecil, terus berkembang ke situ. Oh, jual, oh laku, misalkan ya. Oh kita nanam ini untuk dijual baru ke sana kita. Iya. Ya karo tangganya ya biasanya ya karo tangga ya kepenakan lah ya. Ketambah itulah ya. Saya itu betul. Dirukun. Ya, itu nah. Itu kalau saya gitu. Oh, ini mendasar. Itu betul. Ini permasalahan mendasar dari petani. Mencoba dari itu. Bukannya saya itu tidak, tapi selalu berpikir seperti itu. Gitu. Berarti apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan sendiri tanpa bicara cawe-cawe yang lain, rasanya gitu ya. Itu mandiri salah satunya ya, mentalitas itu ya. Atau sekarang gini, apa sebenarnya permasalahan yang menjadikan dia tidak bisa mandiri? Kalau tadi disampaikan ada perspektifnya, tidak ada perspektif dulu. Pikiran, nang pikiran ki gak ono, kan? Ya, itu memang pribadi sekali sih ya. Iya betul. Untuk membangun kesadaran ke sana itu pun tidak mudah. Kalau untuk melihat sesuatu yang besar ya, kalau itu mungkin kita melihat ibarat itu melihat hal yang jauh ya kan. Ya. Yang di luar mata kita itu terlalu ideal ya. Ideal. Tapi kita melihat dari kekurangan diri kita ya kan. Itu sulit ibaratnya mau tenggelam gitu loh, mau ke permukaan itu tegar rasanya gitu loh. Kalau saya pernah dengar gini, kalau zaman dulu di kemandirian itu terbentuk itu sistemik karena memang bukan karena dari luar, tapi dari ada yang sekitarnya dibangun untuk membangun dirinya, kan begitu? Apapun kita tidak bisa menuntut, ya toh. Betul. Di luar diri kita harus sesuai dengan yang kita. Iya betul, ya. Betul. Dimanapun kita hidup, ya, apapun suasananya, ya toh. Kita harus aktif, kita harus berusaha hidup dalam keadaan seperti itu. Betul. Nah, disitulah kita harus berpikir gitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan di sini gitu. Tentunya apa yang kita bisa sebenarnya bisa kita lakukan ya lakukan, harusnya kan seperti itu. Iya. Misalkan kita dalam kondisi apapun, misalkan atau pertanian katakanlah ya harganya murah-murah, itu kita terpengaruh murah atau mahal, yang penting terpenuhi dulu kebutuhannya sendiri ya. Betul, kita tidak beli. Betul. Syukur punya lebihan ya. Oke. Step kedua ya. Step kedua. Ya. Nah, dari situlah bisa kita terasah lah ya pola pikir kita gitu loh. Iya. Baru bisa terasah pola pikir kita. Kita senang menggeluti ya kan, pandangan ke depan kita juga agak terbuka gitu loh. Ya harus memang dimulai dari situ ya. Nah, kalau terbuka ke atas itu ya baru luar sana gitu. Iya. Nyambung ya. Betul. Andaikan itu pun tidak ya, kita happy baik ya. Happy saja, kita harus punya selah sendiri ya. Cara lah ya. Cara gitu. Ya. Mengkonstruksi cara sendiri. Situasi apapun ya pasti ada celah. Betul.
Ya karena mau itu ya kan hmm, ya kita gunakan. Ya, itulah hidup gitu loh. Itu untuk bertahan hidup. dinamika petani. Nah, Iya, itu betul. seperti itu. Dalam konteks nih tak sambungkan dikit ya. Ini tadi kan membangun kemandirian petani dalam sekupnya individu, kan ya, untuk individu ya. Bagaimana seorang petani itu secara individualistis itu dia sudah bisa mandiri. Stepnya pertama adalah mentalitas, gitu kan. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, karena di desa katakanlah orang butuh duit, tapi dia bisa punya duit pada akhirnya nanti. Kan seperti itu dengan produk yang dia hasilkan. Logikanya kan begitu. Ya dengan kekurangannya tentunya tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, Pak. Tapi ya setidaknya itu kan memperingan lah beban. Ya. Memperingan beban karena masalah kebutuhan apapun di situ itu ada yang memang harus beli, memang tidak bisa kita lakukan kan seperti itu ya. Berambang ya. Kalau dan bukan lain-lain ya, Pak. Itu sih jelas. Tapi hal yang terkecil ini ya terus kalau sedikit bisa dikurangi kan bisa untuk ke yang lain gitu loh. Ya. Tidak rapuh lah. Oke, untuk padi di desa itu saya pikir tidak ada masalah ya. Mungkin kalau kayak kebutuhan pokok tentang padi atau beras itu di kota, gitu, karena lahan dan sebagainya. Kalau di desa kayaknya nggak ada yang kelaparan. Tapi kalau di kota pasti yang tidak bisa beli padi dan tidak bisa tanam, terus ya otomatis dia harus beli, logikanya kan itu. Tapi kalau di desa saya percaya, memang di desa nggak ada orang kelaparan, itu seperti itu. Kebutuhan hidup manusia kan tidak berhenti hanya pada pangan, kan seperti itu, pangan, sandang, papan. Ini otomatis step dari tadi kemandirian individu petani yang bicaranya sendiri, itu kan, untuk diri lah ya, untuk keluarga lah ya, untuk keluarganya sendiri itu tentunya harus dikorelasikan. Makanya ketika tadi bahwa untuk membangun mentalitas petani itu di samping dengan kesadarannya sendiri, ya kan, begitu kan? Karena mungkin ada yang jadi petani terpaksa. Misal dia sudah ke sana kemari bekerja jadi buruh dan sebagainya, mungkin karena tidak kuat situasi di kota yang dinamikanya itu cukup tajam perbedaannya, lulu gue orang nang desa kan pirang-pirang sing bisa didiskusikan dengan tetangga. Di kota di kota gimana Kang, tidak punya beras ya kan, padahal tetangganya punya berasnya gudang beras taruh gitu kan, cuma kan tinggi banget rumahnya, terus gudangnya sini nggak seperti kayak di desa bisa nembung disit gitu kan. Kalau di kota bisa lulu gue otomatis dia pasti kontal, baliklah dia ke desa otomatis gitu kan. Nah dia suka tidak suka ya, yang ada itu adalah lahan pertanian ya kan. Apa nggak cara untuk mereka, bukan yang petani asli ya. Kalau petani asli pasti filosofinya udah tahu. Orang yang terpaksa harus jadi petani itu seperti apa? Cara menularkan virus baiknya tadi itu, Kang. Sebetulnya terpaksa. Untuk memulai terpaksa itu biasa. Biasa ya sebenarnya ya. Suatu hal yang biasa lah. Nang Diba sebenarnya terpaksa ya. Iya. Oke. Dan terpaksa misalkan dari Jakarta ke desa akhirnya jadi petani hidup ya pilihan gitu loh. Ya. Yang penting kan konsekuen dengan apa yang Dipilih. dia lakukan benar. Iya. Seperti itu. Iya. Semua itu belajar. Konsekuen kan mentalitas tadi ya. Misalkan baru saja dari Jakarta ke nganggur ini coba dari tani, ya itu
bekerja sambil belajar, pengamatan di situ gitu loh. Betul. Ya betul. Dari situlah kalau mau belajar itu ya baru bisa terbangun apa pilihannya, mau tepat atau karena tidak belum paham atau bahkan bisa paham atau mungkin malah jadi salah. Ya, tergantung pribadinya. Iya betul. Tergantung pribadinya. Jadi bicara terpaksa atau tidak terpaksa itu untuk memulai itu kan. Iya. Lapar pasti suka tidak suka ya. Iya, Karena lapar ya. yang penting itu kan dia berjuang, toh. Betul intinya ya Kan itu. berjuang. Apapun yang dilakukan. Tapi apa bisa enggak ini? Misalkan yang saya mohon maaf ya, tak potong sebentar. Karena dia berangkat dari keterpaksaan. Keterpaksaan itu kan sebenarnya bukan kesadaran ya, bukan kesadaran pribadinya. Waduh, kayak kebetulan mening ya. Yang kon kepriwe yang ora teng mangan, nek yang ora teng nandur misal. Kan kayak gitu. Gacrok-gacrok mungkin. Ya. Kalau udah mau gacrok-gacrok tandanya kan lumayan. Kan seperti itu, Mbok. Kan kayak gitu. Apa bisa muncul dalam waktu cepat apa enggak sebenarnya? Terbentuk mentalitas gitu maksud saya. Mentalitas itu yang tetap tergantung pribadinya. Betul, Itu, betul. itu nggak bisa kita ngepal istilah waktunya bisa atau tidak ya. Semua berpulang pada diri kita sendiri. Kita menyadari ya. Iya, Perjuangan itu berjuang untuk hidup kita bagaimana ya toh. Dalam arti perjuangan di sini itu menjiwai ya ketemu lah. Iya. Ya betul. Maupun di situasi sana lahan saya sempit lahannya atau luas sekalipun itu sama. Ya. Sama, karena semua itu ada cara, misalkan seperti tetap ada cara. Yang jelas ketika dia mau memulai, ya kan, pasti disupport, ada support tenaga ya, keyakinan otomatis. Ya otomatis, keyakinan itu mungkin awal bisa saja belum yakin karena terpaksa beneran gitu. Ya. Iya betul. Ya untuk memulai orang itu kan berbagai macam-macam. Ya. Oh. Dari tidak tahu, terpaksa, ya itu biasa. Itu hal biasa. Tapi kan positifnya itu kesadaran untuk berjuang itu ada. So berarti intinya bahwa untuk membangun mental itu walaupun dengan terpaksa konsistensi ya. Konsisten adalah pilihan. Walaupun sebenarnya itu banyak pilihan awalnya gitu kan karena terpaksa harus di situ. Akan otomatis terbentuk ketika konsistensinya teruji. Begitu ya. Oke. Iya. Bertani itu tidak cuma bekerja, tapi itu belajar. Sebetulnya itu belajar. Jadi bisa sharing ya, dengan yang sudah berpengalaman ya. Mestinya salah satu bentuk konsistensinya itu adalah mau silaturahmi, kata ya yang dekat lah ya, paling enggak kan seperti itu. Tapi kok saya yakin ya, ketika walaupun dengan keterpaksaan, ketika prosesnya konsisten, ya pasti ada daya yang dilebihkan buat dirinya. Karena gitu, Mbok. Ya itu sudah ada kemauan itu, usaha itu untuk berjuang itu udah positif gitu lah. Iya. Memang kadang yang melemahkan itu berpikir ala kali bertani ulah biro kebutuhanku gede kan itu. Itu yang selalu jadi mantunya untuk melakukan istilah ya untuk menjadi tani atau untuk menanam apa itu kadang-kadang kan seperti itu. Untung kebutuhanku gede nanti itu paling mulai biro ya kan itu loh. Jadi hal-hal yang kecil itu namanya disepelekan ya loh. Itu gitu loh. Padahal semua besar ya dari kecil. Hal yang kecil-kecil itu. Iya, betul. Selagi belum terpecahkan ya yang besar ya, yang kecil dimulai. Hidup itu kan luas dan kompleks, apalagi bicara kebutuhan ya, kalau kebutuhan besar langsung besar ya, kalau mungkin kalau tidak mampu itu sulit tapi sebelum kemampuan itu ada ya
mulai yang terkecil dulu untuk meringankan yang besar kan. Ya, betul. Mesti ora ku nggo tuku pari ora kudu dadi padi sih ya. Bisa jual produk dia yang dia bisa, yang dia seneng. Terus kan gitu, Mbok. Ya banyak cara lah, sama ya tidak punya sawah ya punya pari gitu loh, ya berat barang itu. Kalau di Bisa desa itu dilakukan. Ya, karena di desa gini ya. gitu loh, Ya, maksudnya betul. kalau permasalahan itu gitu loh. Tapi kan rata-rata orang itu yang dipikirkan malah Besarnya dulu. besarnya dulu. Waduh, aku kebutuhanku gede ya. Bisa Pokoknya termotivasi itu juga dari situ berangkatnya ya. Orientasinya bisa besar, motivasi, bisa jadi itu bumerang. bumerang. Betul. Ya, betul. Apa aku nanduri misalkan uh, Sorry nyong nandur nandur pari. gedang, waktu pada kebutuhanku Misal. gede banget, ya orang mungkin nek sing odok, nah itu lah. Lah seharianku kepiye nandur ya langsung wah ya kan. Nah ini yang selalu di pikiran itu selalu muncul dalam berjuang itu pasti muncul. Pasti. Pasti. Saya percaya itu. Saya percaya. Ini yang melemahkan gitu. Justru ketika yang ditarget enggak tercapai, dia bisa patah ya. Iya. Ya, oke. Tetap harus dibangun dari yang kecil. Iya. Selesaikan yang kecil, wujudkan yang kecil. Taruhlah kalau berpikir yang besar kan seperti itu. iya. Ya kecil, besarnya dari kecil. Ya kan gitu. Betul. Kan mengurangi beban. Nah ini tugas siapa yang mau cerita? Maksudnya tukar kabruh. Ini kan bicaranya ada kabruh ya. Kabruh maksudnya, orang sambil sini gede-gede disit. Lakukan dulu untuk sekedar kebutuhannya sendiri. Kan gitu kan. Itu tugasnya sopo. Tidak menuntut tugas siapa, kewajiban siapa sih turut jadi Loh, kewajiban. ini kan perspektif. Nah, iya, kalau kewajiban ke anak tanya saya ya diri kita sendiri ya kan. Kalau di luar diri kita sendiri ya kan, di luar diri orang punya kewajiban seperti itu, apakah dia berpikir seperti itu ya belum tentu gitu loh. Gini maksudnya, mbok jadi patah baru mau mulai, ya, wis terlalu gede banget impiannya, tidak tercapai, malah patah, tak, gitu kan. Balik ke kota lagi, nambah periode melakukan eksperimen, ternyata patah. Ya, semua itu nggak ada jaminan ya toh. Iya Pasti betul, kan seperti itu betul. Justru bisa kan, terjadi istilahnya kembali lagi karena mungkin ya tidak kuat ya toh. betul. Karena kebutuhan besar ini karena waktu mungkin ya orang sabar atau bagaimana lah. Itu manusiawi banget gitu loh. Itu saya itu manusiawi banget. Itu kenyataan seperti itu gitu. Ya caranya kan mungkin menanggung pertanian pun kan harus ada kiai atau bahasa kasarannya ya. Memang saya omongkan ya tidak menggantungkan atau tidak tergantung ya toh di luar diri kita. Itu kan idealis banget. Orang kalau bisa membawa hidup ini ya toh, kita bisa berjuang untuk hidup kita ya dalam arti mengandalkan apa yang segenap pikiran dan tenaga kita maksimal ya toh. Iya. Memang setiap ada sesuatu ya toh, persoalan apapun ya yang diandalkan ya diri kita sendiri ya toh. Betul. Gimana mengandalkan orang lain ya sulit lah. Ya sulit. Yang diandalkan apa nih kan gitu loh. Iya. Orang nyambung. Betul. Maksudnya di luar kita misalkan dari dinas pertanian misalkan seperti itu ya. Ya tidak harus lah. Ya. Tidak harus sejauh itu. Ya iya yang memang itu harusnya tidak tergantung gitu loh. Betul. Tidak tergantung, tapi tetap kita dimulai dari diri kita sendiri. Sejauh apa, sebesar apa, sekecil apa yang kita bisa lakukan, itu yang terpenting gitu loh. Betul. Kalau kita langsung mengandalkan berpikir dari di luar diri kita ya nggak ketemu.
Ini cerita dari dalam diri kita. Iya. Nggak ada yang bisa disalahkan ini. Ya enggak bisa. Mau apa-apa ya. Salah dewe yo. Maksudnya salah dewe ya. Tertakdir jadi petani. Gitu kan. Kita ke keseharian kita, ke alam, ya ke diri kita, ya itu pasti belajaran. Kan? Ini langsung ideal ini. Ya memang harus seperti itu lah ya. Kalau kita nggak punya idealis ya, kita punya apa? Harga dirinya di situ. Ya harga diri petani itu memang salah satu halnya itu yang idealnya itu sudah dicapai dulu, yaitu mentalitas, ya kan. Semua itu akan teruji dalam perjalanan, akan teruji dan terus berpikir dan mencari cara, itulah pengetahuan. Ilmu iku ya gitu kan. Kelakone kanthi laku, betul. Ya filosofi itu. Kita tenggelam ya di dalam pembelajaran itu ya. Ya itulah kita bisa menikmati. Taruhlah ekspektasi tidak tercapai, terus dipelajari lagi. Kenapa? Aneh gitu kan. Nah ini betul ketika dianggap gagal. Kalau menurut saya sih tidak ada gagal. Insya Allah tidak ada gagal. Belajar tidak gagal. Ya kan? Nggak ada kan? Iya, sama. Petani itu kan belajar. Terus rono rambung asli nih kan? Tidak ada selesai kan? Katam yoranana ya. Kegagalan itu juga suatu ilmu ya. Iya, anomali lah. Keberhasilan ya. Karena anomali, sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita kan seperti itu. Betul. Makanya saya bicara di sini tidak ngomong petani sukses, bukan. Gitu loh. Belajar jadi petani yang dinamis. Oke. Ya belajar betul. Gitu loh. Betul. Orang katam ya. Ini bagi saya itu daya tariknya di situ gitu loh. Iya. Orang rampungnya lah. Iya, katakan lah. Petani sukses. Ya saya bingung, belum tentu saya mampu sukses seperti apa ya. Toh. Iya, ukurannya apa gitu lagi ya. Iya. Mengenal ukurannya. Kita kalau bisa menikmati ya. Iya. Ketika proses dan hasil sudah memuaskan dirinya atau happy ya. Ya sebenarnya itu ukuran pribadi ya. Kan kayak gitu. Betul. Ya, betul sekali. Yang selama ini kita mungkin memahami petani harus sukses. Ukurannya secara umum ya, secara pragmatisnya itu kan ada nilai tambah dari proses itu. Kan gitu kan. Orang itu kan cuma kita makan hanya dari tani tok, misalkan ya toh. Ya itu tidak semua itu seperti itu. Yang tani pun ya nyatanya ya tidak makan dari tani tok ya, kalau dia kerja dari apa ya toh, itu dalam kenyataan. Jadi kalau bicara seperti ini jangan dimandang mati. Jadi tani ya toh, itu cuma makan kebutuhan semua itu dari tani itu, belum tentu gitu loh. Betul. Belum sampai skala itu. Iya. Syukur bisa ya. Syukur bisa. Dari petani semua tercover. Beli emas bisa. Setidaknya ini satu sisi gitu loh. Salah satu sisinya bisa terpenuhi dulu. Dari ya, perjuangan kita untuk hidup lah. Ini kan perjuangan cerita berjuang untuk hidup toh. Ya bisa menghidupi loh ya. Cerita ini karena apa? Biar kita alur cerita ini menikmati bahwa kita sedang berjuang kan seperti itu. Nilainya gede lah. Perjuangan dan pengorbanan ya. Isinya kan berjuang itu. Pinter. Yang jelas menikmati perjuangan sangat sukses. Ya. Ketika semua petani seperti sampean, yono mantap, kayak kan? Tidak berorientasi pada, waduh, pandanku dipangani codot, misal. Kenggonku separuh nonton tentang tikus, misal. Ya happy itu. Ya, itulah ada hama ini hama itu. Ya itulah di situ. Memang ada di situ. Ya, itu mah satu sisi hal seperti itu ibaratnya halangan godaan ya. Biasa ya itu dalam perjalanan kita berjalan. Iya pasti ya, itu. Harus ada sih. Harus ada itu. Harusnya harusnya orang hamane ya bukan seperti itu. Hama ya
Ada ya. Tapi ini kan masalah mental bukan hasil ya. Betul. Gitu loh. Ya kalau ketika bicara mental ya belum ke situ. Iya kan. Keistiqomahan ya, dalam melakukan sebuah proses. Ya. Oke, malam hari ini mantap sekali bahwa untuk bisa menjadi seorang petani mandiri yang harus dibangun untuk seorang petani itu atau sumber daya manusia petani itu adalah mentalitas. Demikian yang bisa kita asesmen untuk teman-teman kita di manapun berada. Terima kasih sekali ini Kang Gondrong. Spirit. Ya. Ketika ini terbangun dengan bagus, insya Allah petani kita akan bisa mandiri. Dan ini menjadi modal awal untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.